dia melakukan sebuah pembersihan di kalangan bangsawan Wallachia yang pastinya untuk memperkuat posisinya. Banyak bangsawan ditangkap, dipenjara, dan bahkan dieksekusi. Nah, metode favoritnya inilah yang membuatnya terkenal, yaitu dengan cara penyulaan. Jadi penyulaan ini di mana korbannya ditusuk dengan tiang kayu. Mereka kemudian dibiarkan mati perlahan. Bro, kalian pasti pernah dengar kan cerita tentang Dracula yang menghisap darah manusia. Nah, ini udah sama kayak vampir ya. Nah, nama Dracula ini ada loh di dunia nyata. Lah, masa iya sih? Nah, oke, sekarang saya ceritakan ya, bagaimana kok bisa ada loh Dracula di dunia nyata. Buat teman-teman yang baru bergabung, welcome to the cerita hari ini. Saya Pari dari channel Pari MJ. Jangan lupa subscribe dulu ya. Biasa target bulan ini 1000 subscriber. Tanpa berlama-lama dan memperpanjang mukodimah, kita langsung ke ceritanya aja. Alkisah, jadi awalnya dulu ada sebuah negara kecil yang bernama Wallachia. Nah, sekarang wilayah ini sudah berada di bagian selatan Rumania. Nah, dulu Wallachia ini berada di posisi yang sangat berbahaya. Di utaranya berdiri Kerajaan Hungaria dan di selatan berdiri Kesultanan Ottoman, di mana Kesultanan Ottoman yang sedang berkembang menjadi salah satu kekuatan militer terbesar di dunia saat itu. Nah, setiap tahunnya kekuasaan Ottoman ini itu terus semakin kuat. Kota-kota Balkan itu jatuh satu persatu. Nah, melihat situasi itu, banyak nih penguasa-penguasa kecil yang mulai takut bahwa suatu hari Wallachia akan menjadi target berikutnya. Nah, salah satu penguasa wilayah Wallachia ini bernama Vlad kedua Dracul. Nah, sedikit sejarahnya, Vlad kedua Dracul ini lahir di sekitar abad ke-14 dan merupakan putra dari Micrea the Elder. Beliau adalah salah satu penguasa Wallachia yang cukup kuat nih. Nah, pada tahun 1431, Vlad kedua Dracul ini bergabung ke dalam organisasi Order of the Dragon, yaitu adalah sebuah organisasi kesatria yang dibentuk oleh Kaisar Sigismund. Tujuannya untuk melawan ekspansi dari Ottoman dan melindungi Kristen di Eropa. Nah, karena menjadi anggota organisasi tersebut, Vlad kedua Dracul ini mendapat julukan Dracul yang berarti sang naga. Nah, pada tahun yang sama lahirlah nih putranya yang bernama Vlad ketiga Dracula. Beda, cuma ditambah A doang. Nah, nama Dracula ini secara harfiah berarti putra Dracul atau anak sang naga. Ngeri. Jadi pada masa itu belum ada hubungannya dengan vampir nih, dengan cerita di film yang kita biasa nonton ya kan. Nah, di saat masa kecil Vlad ketiga Dracula, saat itu Wallachia terus terjepit antara Hungaria dan Ottoman. Jadi untuk mempertahankan kuasaannya, ayahnya Vlad II Dracul mencoba bermain di antara dua kubu ini. Dari sini Sultan Ottoman sudah curiga terhadap kesetiaannya. Namun sebagai jaminan politiknya, kedua anak Vlad dari dua Dracul ini harus diserahkan sebagai sandera, yaitu Vlad ketiga Dracula dan bersama adiknya yang bernama Radu. Nah, masa kecil Vlad ketiga Dracula ini tidak mudah. Pada tahun 1442, ketika beliau ini berusia 11 tahun, Vlad ketiga dan adiknya ditawan oleh Sultan Murad kedua, yaitu penguasa Ottoman. Keduanya dijadikan jaminan agar ayahnya setia kepada kebijakan Ottoman. Jadi Vlad ketiga Dracula dan Radu dibawa ke Edirne, yaitu ibu kota Ottoman saat itu. Di sana dia tidak seperti tawanan, tapi malah dia mendapatkan pendidikan yang baik. Namun dari beberapa sumber, mereka juga mendapatkan perlakuan yang kasar dan penghinaan dari para pejabat Ottoman. Nah, di saat itulah Vlad ketiga Dracula ini mulai membenci Ottoman dan bersumpah akan membalaskan dendam. Sementara itu Radu adiknya lebih bersikap lunak dan malahan bersahabat dengan Mehmed kedua, yaitu putra Murad yang kedua, kelak yang akan menjadi sultan. Nah, bayangkan Vlad ketiga yang baru berusia 11 tahun harus dipisahkan dari keluarga, dibawa ke wilayah musuh, dan yang pastinya tidak tahu kapan bisa pulang. Mereka tinggal bertahun-tahun di lingkungan Ottoman. Di sana Vlad dan adiknya belajar strategi perang, politik, dan bahkan cara bekerja pemerintahan Ottoman. Nah, pada tahun 1447 nih, ayah dan kakaknya Vlad ketiga Dracul ini dibunuh oleh para bangsawan Wallachia yang bersekutu dengan Hungaria, yaitu sebuah kerajaan yang bersaing dengan Ottoman. Lalu singkat cerita, Hungaria kemudian menempatkan Vladislav kedua sebagai pangeran Wallachia yang baru. Vladislav ini sendiri adalah sepupu dari Vlad ketiga. Nah, di saat itu Vlad ketiga Dracula ini masih ditawan di Edirne. Mendapatkan kabar itu, beliau ini merasa marah dong, dan yang pastinya beliau berduka. Di saat Vlad ketiga Dracula menjadi sandera, tragedi besar terjadi. Ayahnya Vlad kedua Dracul dibunuh oleh lawan politik. Kakaknya Mircea kedua ditangkap. Dan menurut kronik sejarah yang paling terkenal, Mircea ini dibutakan dengan besi panas lalu dikubur hidup-hidup. Bagi Vlad muda, ini adalah bencana yang menghancurkan hidupnya. Dalam waktu singkat dia kehilangan ayah,
kakak dan tahta keluarganya. Banyak sejarawan menilai bahwa peristiwa inilah yang membentuk sifat Vlad ketiga ini penuh dendam. Jadi pada tahun 1448, Vlad ketiga Dracula dia berhasil melarikan diri dengan bantuan beberapa sekutu Ottoman dan menyerang Wallachia untuk merebut tahta dari Vladislav kedua. Namun usahanya gagal dan Vlad ketiga Dracula ini harus melarikan diri lagi. Ia pergi ke Moldavia pada tahun 1449 dan kemudian ke Hungaria. Selama hampir satu dekade ia berpindah-pindah mencari sekutu, mengumpulkan pasukan dan pastinya menunggu kesempatan. Walaupun beliau ini sempat naik tahta dalam waktu yang singkat pada tahun 1448 yang hanya bertahan beberapa minggu saja, di mana dia harus kehilangan kekuasaan dan melarikan diri lagi. Baru deh pada tahun 1456 ia berhasil kembali merebut Wallachia untuk kedua kalinya. Dengan dukungan Hungaria, ia berhasil mengalahkan Vladislav kedua dalam pertempuran dan mengambil alih kekuasaannya. Jadi inilah yang membuatnya terkenal dalam sejarah. Lalu kemudian dia melakukan sebuah pembersihan di kalangan bangsawan Wallachia yang pastinya untuk memperkuat posisinya. Begitu berkuasa, Vlad ketiga Dracula yakin akan satu hal, kelemahan akan membuat nasibnya sama seperti ayahnya. Oleh karena itu dia memerintah dengan sangat keras. Musuh utamanya bukan hanya Kesultanan Ottoman, tetapi juga para bangsawan Wallachia yang sering mengkhianati penguasa. Vlad kemudian membersihkan lawan-lawannya. Banyak bangsawan ditangkap, dipenjara, dan bahkan dieksekusi. Nah, metode favoritnya inilah yang membuatnya terkenal, yaitu dengan cara penyulaan. Jadi penyulaan ini di mana korbannya ditusuk dengan tiang kayu. Mereka kemudian dibiarkan mati perlahan. Oleh karena itulah dia dijuluki sebagai Vlad Tepes atau Vlad sang penyula. Dia juga berselisih nih dengan para pedagang Saxon dari Transilvania yang mendukung lawan-lawannya. Jadi pada masa pemerintahannya muncul banyak kisah yang mungkin dibesar-besarkan oleh para musuh-musuhnya. Salah satu legenda yang paling terkenal itu mengatakan Vlad ini pernah mengundang para pengemis ke sebuah jamuan besar. Setelah mereka kenyang dari makannya, bangunan tempat jamuan yang sedang berlanjut itu dibakar. Konon Vlad berkata bahwa ia sedang menghilangkan kemiskinan dari negaranya. Ngeri ya. Jadi tidak semua cerita ini dapat dibuktikan secara pasti. Tetapi kisah-kisah seperti inilah yang menyebar ke seluruh Eropa. Dan setelah melakukan pembersihan di wilayahnya, barulah beliau mulai menentang kekuatan Ottoman. Di mana saat itu Sultan Mehmed II telah berhasil merebut Konstantinopel pada tahun 1453. Beliau memerintahkan Vlad ketiga Dracula ini untuk membayar upeti dan menghadap ke Sultan Mehmed II secara pribadi. Sebelumnya selama bertahun-tahun Wallachia harus membayar pajak kepada Sultan. Namun saat ini Vlad ketiga Dracula memutuskan untuk berhenti. Keputusan dia ini sama saja dengan menentang salah satu kerajaan terkuat di dunia dan bahkan ia para utusan Ottoman yang datang menagih dan kemudian dia menyulanya. Mendapatkan kabar itu Sultan Mehmed II marah dong. Kemudian dia memimpin pasukan besar menuju Wallachia. Mehmed II melancarkan kampanye militer melawan Wallachia untuk menggantikan Vlad ketiga Dracula dengan adiknya yang bernama Radu. Di mana Radu ini yang setia kepada Ottoman, di mana jumlah pasukannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pasukan Vlad ketiga Dracula. Vlad sadar mungkin tidak menang dalam perang yang terbuka. Jadi di sini Vlad menggunakan taktik di mana dia membakar ladang, meracuni sumur, menghancurkan persediaan makanan dan menyerang secara mendadak di malam hari. Nah, pada tahun 1462, peristiwa ini terkenal dengan nama Night Attack at Targiviste, di mana Vlad mencoba menyusup ke kamp Ottoman pada malam hari, yaitu tujuannya untuk mencari Sultan dan yang pastinya Vlad berniat untuk membunuhnya. Namun di sini dia gagal menemukan tenda Sultan Mehmed. Akan tetapi serangan itu menyebabkan kekacauan yang besar, di mana ribuan tentara Ottoman tewas. Setelah serangan malam itu, Sultan Mehmed melanjutkan perjalanan menuju ibu kota. Ketika mendekati kota Targoviste, pasukannya melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ribuan terpancang di atas tiang-tiang kayu. Beberapa kronik menyebutkan jumlahnya mencapai sekitar 20.000 orang, meskipun angka pasti masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Nah, pemandangan ini dikenal sebagai Forest des Impaled, yaitu hutan orang-orang yang disula. Nah, walaupun kejadian ini berhasil menakut-nakuti Ottoman, otomatis Vlad menghadapi masalah baru nih. Adiknya sendiri, Radu Selfromus, didukung oleh Ottoman untuk menggantikannya. Jadi banyak para bangsawan sudah meninggalkan Vlad dan akhirnya dia kehilangan tahta dan kemudian dia melarikan diri ke Hungaria. Jadi Vlad ini pergi ke Transilvania untuk meminta bantuan dari Markies Corvinus, yaitu Raja Hungaria pada akhir tahun 1462. Tetapi alih-alih membantu Vlad,
Corvinus malah memenjarakannya. Dia justru ditahan selama bertahun-tahun. Nah, setelah lebih dari 1 dekade, keadaan politik mulai berubah. Vlad ketiga Dracula dibebaskan. Nah, dia kembali mengumpulkan pasukan nih. Jadi beliau ini pantang menyerah orangnya nih. Pada tahun 1476, beliau ini berhasil merebut tahta Wallachia untuk ketiga kalinya. Namun kemenangan itu sangat singkat. Vlad ketiga Dracula tewas dalam pertempuran melawan pasukan Ottoman yang dipimpin oleh Radu, yaitu adiknya sendiri. Dan Mehmed kedua di akhir tahun 1476, di mana kepala Vlad ketiga Dracula itu dan dibawa ke Istanbul sebagai bukti bahwa dia sudah mati. Dengan itu berakhirlah hidup orang yang selama puluhan tahun menjadi mimpi buruk bagi musuh-musuhnya. Jadi selama hidupnya Vlad ketiga Dracula tidak pernah dianggap sebagai vampir. Dia dikenal sebagai penguasa Wallachia, musuh Ottoman, dan Vlad sang penyula. Nah, barulah lebih dari 400 tahun kemudian, pada tahun 1897, penulis berasal dari Irlandia bernama Bram Stoker menerbitkan novel Dracula. Stoker mengambil nama Dracula dari sejarah Wallachia ini. Nah, sejak saat itu nama Vlad Dracula perlahan bercampur dalam budaya populer, yaitu yang seperti kita biasa nonton di film-film ya kan. Jadi awal nama Dracula ini diambil dari sejarah Wallachia ini loh. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari sejarah Vlad ketiga ini adalah kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi akan hanya menimbulkan lebih banyak lagi kekerasan. Dendam tidak akan membawa kedamaian, tetapi hanya akan memperburuk kebencian. Kekuasaan tidak akan memberikan kepuasan, tetapi hanya menimbulkan keserakahan. Sekian cerita hari ini, kurang lebih begitulah kisah dari Dracula dari dunia nyata ini. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf, tapi kalau ada kelebihan, simpan saja kelebihannya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.